Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil din. Amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin para hadirat kaum muslimin wal muslimat.
ibu yang ada di belakang yang saya hormati saya juga. Mohon maaf kalau semuanya tidak disebutkan satu persatu yang tidak disebutkan. Namun tidak bermaksud untuk mengurangi kasih saya kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari. Pertama-tama pada pembukaan atau pembuka malam hari ini, mari kita bacakan puji beserta rasa syukur kita kehadiran. Alhamdulillah, Allah masih memberikan pertolongan kepada kita. Lewat hidayah petunjuknya dan hidayah pertolongannya bisa hadir di mushola hidayah 2 ini dalam rangka silaturahmi dan sholat Idul. Mudah-mudahan setiap langkah menuju tempat di mana kita merasakan kebersamaan di tempat itu akan menjadi wasilah betapa banyaknya turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekalian. Salawat dan salam juga mudah-mudahan disampaikan kepada Rasulullah Rasulullah bagi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian daripada umatnya, dan nanti di yaumul qiyamah kita akan diberikan syafaatul ummahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam keseharian kita dari mulai kita bangun sampai kita istirahat, kemudian melepas lelah dengan tidur dan istirahat, tentunya semua ini kita lakukan adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istirahat supaya nanti ibadah kita lebih kuat, supaya kita jasmani rohani kita lebih sehat, dan juga iman Islam kita lebih kokoh, lebih kuat, sehingga dapat melaksanakan peribadahan dengan maksimal. Semua yang kita lakukan dalam pelajaran atau dalam pelaksanaan silaturahmi dan juga pelaksanaan Idul Fitri semata-mata adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal dan sifat dan makhluknya. Kemudian untuk melaksanakan ta'abbud kepada Allah dengan tidak sirik menuangkannya dalam ibadah kepadanya, serta melaksanakan sebanyak-banyaknya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan untuk mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita kaitkan di dalam satu uluhiyah akidah, yakni 2 kalimat syahadat, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan dalam makna syahadat lain atau 2 kalimat syahadat. Kemudian dalam penetapan kita kepada Allah, kita diwajibkan untuk mengenal sifat-sifatnya Allah, seperti sifat Allah yang wujud, tidak, bahwa Allah lakukan hal ini, yamu binasini, wahdaniyah, qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, basar, alat. Kemudian qadirah, kemudian aliman, hayat, sami'an, basiran, dan akal. Sifat yang wajib kita tahu satu persatu sifatnya dan tahu persis dengan dalilnya, sehingga mudah kewajiban kita harus sudah hafal dalil serta pemahaman tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang ada pada zat Allah dengan lawan sifatnya, yang tentunya semua lawan sifat ini bertentangan dengan akli
iroda. iroda. Kemudian ditambahkan dengan 7 sifat maknawiyah. Rod, iroda, ilmu, ayat, sama, dan ditambahkan lagi dengan sifat maknawiyah. Yang jumlahnya ada 20 sifat yang wajib kita imani dan menjadi bahan untuk meningkatkan tahapan-tahapan keimanan, sehingga tahapan keimanan ini akan menguatkan konsentrasi kita terhadap sebuah amalan, sebuah perbuatan yang ditujukan kepada Allah, yang terhadap di dalamnya ada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan menghasilkan pelan dan perlahan menuju makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mengenal Allah, sifat dan sifatnya. Tapi ini merupakan makom yang sangat tinggi. Kita secara syariat kita mengamalkan yang syariat terlebih dahulu. Kalau sudah syariatnya matang, nanti ke depannya akan timbul hakikat, makrifat, kemudian selanjutnya itu akan dengan sendirinya datang kepada kita. Jadi jangan sampai kita beramal langsung ke tingkat tinggi, tapi di bawahnya kita tidak melaksanakan. Contohnya kalau kita ngaji, mulai langsung kita baca Quran, itu tapi tidak dibaca dari dasarnya. Nah ini akan banyak hal-hal yang tidak atau kurang sempurna dari sisi tata dan cara membaca Al-Quran. Jadi ibarat orang naik langsung ke puncak, tadi sholat pernah lewat dulu tahapan-tahapan, dahan-dahan atau tangga-tangga yang ada di bawahnya. Kan ada yang disebut dengan tangga. Tangga itu pasti kalau mau tangga itu adalah sebuah alat agar kita bisa naik dan sampai kepada apa yang kita tujukan. Pokoknya kita mengambil buah kelapa atau buah rambutan, nggak bisa dijangkau, nggak bisa diambil karena tingginya, jadi pakai tangga. Nah tangga ini memudahkan kita, alat yang akan menjadikan kita lebih mudah untuk mengambil. Karena kalau naik pasti lihat pohonnya gede banget, dahannya juga cabangnya, cabang-cabangnya, sehingga kita bingung. Maka yang salah satu alat yang dipakai adalah tangga. Jadi tangga itulah yang akan mencapai tujuan di mana kita akan memetik buah rambutan. Nah, jadi jangan sampai kita langsung mengambil buah rambutannya, gitu, tapi melewati tangga-tangga tertentu. Nah, khawatirnya apa? Apalagi kalau melewati beberapa tangga, gitu. Nanti nggak tahu nih, jadi bisa naik nggak bisa Turun. Bisa naik nggak bisa turun. Kenapa? Tangganya kan nggak diinjak tadi. Nanti giliran turun bingung gitu. Jadi tadi sampai tangga tuh ada yang ini ya, bukan ada yang ini, tadi nggak diinjak. Nah inilah salah satu di antara ada beberapa ilmiah, beberapa keilmuan yang kita bertemu sebetulnya seharusnya harus sudah ketemu, tapi tiba-tiba ketemunya di belakang sehingga menimbulkan kaget. Padahal seharusnya kita ketemu duluan, tapi kita tidak bertemu dulu karena melangkahi itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan sampai ke halaman berapa? Ya, kemarin sifat maknawiyah, sifat yang tetap sabit atau tetap bagi zat Allah dan bersifat dengan sifat maknawiyah, artinya berkesinambungan, menyatu antara sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Karena maknawiyah itu dan ma'ani adalah sifat-sifat yang nampak di bagian dalamnya. Contohnya seperti qadiron, kaunuhu qadiron. Kaunuhu keberadaan Allah, qadiron itu adalah yang kuasa. Kira-kira kuasa kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Makanya termasuk ma'ani, termasuk maknawiyah, karena enggak bisa seseorang melihat qadiron itu, kekuasaan itu seperti apa sih kuasa itu. Kuasa itu, kekuasaan mampu itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Kemudian muridan itu artinya berkehendak, itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, berkehendak. Allah berkehendak dengan kehendak Allah. Kita berkehendak dengan kehendak Allah. Makanya kehendak kita
untuk menepati serta menguatkan serta meningkatkan tingkat keyakinan kita kepada Allah dengan bersanding kepada kekuatan makhluknya. Ketika ada suatu hal yang menjadi satu persepsi di mana ada dua kekuatan, antara kekuatan makhluk dan kekuatan Allah. Nah, ketika makhluk bergerak, Allah tidak bergerak, tidak akan terjadi. Ini menguatkan kita orang yang beriman. Orang beriman itu jangan sampai punya rasa takut. Sesuatu yang tidak Allah akan terjadi, tidak Allah jadikan, tidak akan terjadi. Walaupun manusia makhluk itu berusaha untuk menjadikannya. Ini dipegang. Sesuatu yang dikerjakan oleh manusia dengan tujuan untuk sebuah tujuan, tapi Allah tidak menghendaki tujuan itu, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak bakal terjadi. Nah, itu kunnya Allah itu nanti akan nampak ketika Allah kun. Tapi ketika Allah tidak kun, biarpun rame-rame kemana-mana, dorongan semangat seperti apa, tetap tidak akan terbukti, tidak akan terjadi. Umpamanya nih, kita beramai-ramai umpamanya mau menumbangkan pohon, umpamanya pohonnya gede banget. Itu karena disinyalir pohon itu ada isinya, gitu. Ada isi yang kagak ada isinya, robosan. Nah, ini kan dalam hal yang ada isi aja kan orang jadi panjang lebar ya. Oh, ini memang ada isinya. Nah, iyalah, ada isi banyak kosong, gitu ya. Tapi itu maksudnya isi lahirnya, isi batinnya pasti ya. Gitu. Satu isi batinnya yang jelas adalah ada nyawanya, gitu kan. Kalau ada nyawanya kan pohon yang mau ditumbangin itu kan gak hidup. Nah, ada kekuatan. Jadi kekuatan dia menancap, kekuatan ruh atau nyawa yang dia miliki, yang Allah tancapkan di situ. Jadi ya ada kekuatan yang harus kita tumbangkan. Itu ada apa? Pertama, kekuatan pohon ketika dia menancap, akarnya ini sampai di mana. Kemudian kalau masih hidup, berarti dia masih memiliki gerakan yang sangat kuat. Nah, ketika kita akan merobohkan pohon yang sangat besar, beramai-ramai sekalipun, tapi Allah tidak menghendaki pohon itu untuk tumbang, nggak bakal tumbang, Pak. Gitu. Tapi sesuatu yang tidak kita inginkan untuk tumbang, tapi Allah menghendaki tumbang, pohon segede apapun itu ketika ada hujan, ada angin, kita pengen ngerobohin, nggak pengen pohon itu roboh patah. Ini yang disebut di dalam bahasa kita sehari-hari. Kalau kita habis berzikir, kita bacakan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minka. Apa yang hendak Allah datangkan, seseorang tidak akan mampu untuk menolak. Apa yang akan Allah tahan, setiap orang tidak akan mampu untuk mendapatkan. Dan sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, makhluknya tidak akan sanggup untuk merubah takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan mampu untuk merubahnya. Jadi apa yang ditakdirkan oleh Allah pasti akan terjadi. Apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah itu tidak akan. Ini kekuatannya berarti. Alimun mengetahui, pengetahuan Allah kan luas. Cuma luasnya pengetahuan Allah, kalau makhluk luas pengetahuan itu dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Tapi Allah pengetahuan luas hanya dengan satu ilmu. Satu ilmu bisa mengetahui semua ilmu-ilmu yang ada. Ya orang yang punya dia, yang punyanya Allah. Tapi kita sebagai manusia makhluknya nggak bisa menyamai Allah karena mau masalah itu. Mohon apapun hawa Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalaupun makhluknya punya ilmu, nggak bakalan sama ilmunya makhluk dengan ilmunya Allah. Kalau ilmunya makhluk, ilmunya pemberian. Kalau ilmunya Allah, ilmunya hakiki. Oke, Pak. Tadi. Ayun, hidup. Coba ada yang pernah lihat hidup itu kayak apa sih bentuknya hidup? Ya, bentuknya nyawa seperti
apa gitu. Ini bentuknya kayak hidup itu seperti apa? Nggak ada yang tahu gimana namanya. Nggak kelihatan tapi ada gitu. Nggak nampak tapi nyata. Nah ini namanya hidup. Tapi bentuknya hidup seperti apa? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Karena ini memang sifat Allah. Sifat Allah bukan sifat kita. Sami'un, kaumu sami'an. Allah mendengar. Kaumu basirun, Allah melihat. Nah ini penglihatan Allah dengan pendengarannya Allah beda dengan penglihatan dan pendengaran kita. Kalau pendengaran kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bisa rusak. Penglihatan kita pun juga bisa rusak. Tapi penglihatan Allah tidak akan pernah rusak, pendengaran Allah tidak akan pernah rusak. Makanya semua suara tercatat di hadapan Allah. Semua yang terlihat tercatat di hadapan Allah. Kemudian mengenal iman bahwa Allah itu diyakini dengan firman-firmannya yang agung dan mulia. Sehingga salah satu firman Allah itu adalah diwujudkan menjadi mukjizatnya bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran yang menjadi mudahil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian sifatun lima bisudur akan menjadi obat bagi hati. Kemudian anwar akan menjadi cahaya, kemudian hakimun akan menjadi hikmah atau menjadi hukum dasar hukum bagi kehidupan makhluknya, khususnya kita manusia. Khususnya lagi orang beriman, dasar hukum hidup dan matinya adalah ada di dalam Al-Quran. Ya, merupakan ketetapan Allah dari firman-Nya. Kemudian diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada sebagai wahyu dan disampaikan kepada kanjeng Nabi Muhammad menjadi mukjizat Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya setiap yang tidak berkenan, tidak pantas bagi Allah itu wajib hilang dari angan dan rasa kita, pikir kita. Jadi ada hal-hal yang tidak pantas untuk dijadikan sebagai bagian sifat Allah, hilangkan dari hati kita terhadap Allah. Itu namanya tanzih. Tanzih itu membersihkan dari sifat-sifat yang tidak layak, dari sifat-sifat yang tidak pantas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tanzih, membersihkan apa-apa yang tidak layak dan tidak pantas bagi sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat lemah, ta'adud. Ta'adud itu apa? Ta'adud itu berbilang lebih dari satu. Padahal sudah disebutkan qul huwallahu ahad. Allah itu adalah esa, Allah itu satu, Allah itu Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan berbilang, kalau ada Allah berbilang, nanti Allah yang satu dengan Allah yang dua ribut. Akan ribut pasti. Satu ketika ada murid, gitu. Artinya apa? Ada irodah. Kata irodah ada kehendak. Kata Allah yang satu, saya mah pengen manusia nih ada yang ini lah, pokoknya ada lonjong separuh bukan separuh pokoknya. Gitu. Kata saya mah kata yang satunya lagi, saya mau bikin yang lurus aja. Gitu. Akhirnya gimana? Nah akhirnya jadi berantem. Masa Allah berantem? Makanya sudah dipaskan, sudah dimulakan qul huwallahu ahad. Kesananya sudah tambah dibatasi lagi Allahus samad. Tempat meminta, tempat kita bernaung, tempat kita berlindung, tempat kita memohon, tempat kita berdoa, tempat kita berdoa, tempat memohon dan tempat kita meminta untuk dikabulkan segala hal. Menjadi Tuhan tidak diperanakan dan juga tidak melahirkan, tidak punya anak dan tidak melahirkan.
bulat bisa jadi gede. Itu disebutnya kalau di Amerika zaman dulu tuh, zaman dulu sebutnya angin tornado. Di sana tapi adanya dulu mah. Gitu. Orang sekarang udah pindah di sini. Angin puyuh. Gitu. Di sini mah angin puyuh ya. Terus disebutnya lagi apa? Puting beliung. Puting beliung. Topan. Karena ada itunya, ada pusarannya. Ada pusarannya. Loh itu kalau udah itu muter, coba tenaganya dari mana gitu. Tapi kita bayangin, oh ini Allah yang punya, ini Allah yang kuasa, Allah yang mencipta, berarti kita harus iman, yakin. Dan keyakinan itu bukan hanya sekedar melihat apa yang kita lihat, tapi kita mampu melihat apa yang nanti tidak terlihat, yang kekuatannya lebih besar daripada yang kita lihat. Artinya kalau yang sudah terlihat ini hebat, dahsyatnya luar biasa, bisa numbangin pohon, bisa ngangkat rumah, bisa genteng pada terbang. Oh berarti Allah bisa lebih mendatangkan dari hal yang tadi, bisa mendatangkan lebih kuat. Bagi artinya apa pertanyaannya? Bagaimana kalau Allah mendatangkan yang lebih besar dari ini? Baru sebesar ini ada semua yang besar. Itu ya Pak. Orang di jalan ngapur gitu kan, orang dalam kendaraan terbang, mobil segala macam, itu karena itu kekuasaan Allah. Nah itu artinya apa? Allah memperlihatkan kekuasaannya kepada makhluknya. Satu tujuannya adalah supaya yakin dan percaya tempat bernaung yang kuat adalah Allah. Manusia dianggap kuat tuh, lihat kalau memang manusia dianggap kuat, tuh yang lagi jalan, apa dia enggak kuat? Disapu angin, gitu ya. Kalau lihat tuh di video-video ya, itu ada angin langsung ke bawah, mobil juga langsung pada tumpah gitu. Terus bangunan segala macam belum lagi ada yang kelihatan itu ada muter tapi angin tapi ada apinya ya. Coba insyaallah atas tidak salah. Nah itu nggak bisa dikaitkan dengan akliyah kita, akal kita, logika kita. Kalau logika kita pasti mikirnya ini anginnya dari mana? Nggak mungkin nih, nggak mungkin. Ya emang nggak mungkin, orang bukan dimungkinin oleh kita. Bukan buat dimungkinin, bukan, tapi buat diimani dan diyakini oh ini kekuatannya dan Allah ini bisa mendatangkan yang kecil menjadi besar, bisa mendatangkan yang tidak ada menjadi ada. Angin nggak ada apinya, tiba-tiba ada api. Nah kalau udah muter terus ada apinya habis itu. Nah terus jalan lagi, jalan jauh yang dilewati itu bertahan doang gitu. Bagaimana? Itu yang kita lihat hebat dahsyatnya sudah seperti itu. Bagaimana kalau mau mendatangkan 2 kali lipat yang kita lihat itu? Nah ini adalah menanamkan keyakinan tentang hebat dan kuatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak perlu ragu dan harus tambah yakin, bernaung dan bersanding berlindung itu kepada Allah. Kalau kejadian-kejadian yang sifatnya besar, yang sifat-sifatnya hebat, itu biasanya orang cenderung balik-balik kepada agama. Itu apa kan? Ya, artinya nih orang nggak ibadah dua jadi ibadah. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya nggak kerjain jadi kerjain. Kenapa? Itu dampak itu. Dampak kekuatan Allah yang diperlihatkan yang memang tujuannya adalah untuk menjadikan insaf makhluknya. Apabila dia berbuat buruk supaya kembali kepada yang benar, kepada yang baik. Apabila berbuat yang salah supaya kembali kepada yang benar. Nah itu biasanya temporer Pak. Biasanya temporer. Temporer seperti apa? Ketika ada kejadian itu saja dalam beberapa masa dan beberapa saat, beberapa tempo di mana kejadian itu masih terlihat. Kalau sudah bersih saja, umpamanya sudah dibersihkan, sudah nggak ada bekas-bekasnya, kemudian sudah dibangun lagi, lupa lagi itu manusia. Artinya apa? Bekas-bekas kejadian kemarin yang membuat orang takut dengan kejadian itu dan dekat serta yakin kepada Allah, itu mereka lupa lagi. Mereka lupa lagi. Dasar kan luar biasa. Ya dulu kan zaman di mana saya tuh bola aja tuh ya itu luar biasa Pak. Itu airnya kemana-mana. Iya, itu baru air. Belum yang lainnya.
tunjukkan rumahnya. Kalau kita baru air, terus angin ya, angin api Ada tunjukkan rumahnya. Kan ada apa? belum terlalu. Coba itu bisa datang. Kemarin tidurnya sama bunda sama ayah sama kakak. Ini adalah apa namanya, bukan menganalisa, tapi menambahkan keyakinan kepada Allah dengan melihat bukti-bukti kejadian yang nyata agar kita tambah yakin kita kepada Allah sehingga kembali kepada Allah, bertawakal kita kepada Allah, berlindung kita kepada Allah, pada akhirnya juga ibadah kita kepada Allah. Tujuannya itu kan Ini ada motor nggak? wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Untuk ibadah kepada Allah. Dengan berbagai macam ragam aneka ragam jenis ibadah, dari mulai yang wajib kepada yang sunnah, dari yang makruh kepada yang ghair makruh, dari yang ringan sampai yang berat macam-macamnya. Itu dari bilangan yang sedikit sampai bilangan yang banyak, sampai bilangan yang banyak tuh. Kegiatan-kegiatan yang prinsipnya yang memang sudah dibentuk dalam pembentukan jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat lima waktu. Sholat lima waktu kan termasuk wajib, tapi ada yang mengiringnya lima waktu itu. Sebelumnya dikawal oleh qobliyah, sesudahnya dijaga oleh ba'diyah. Qobliyah sama ba'diyah. Kalau maghrib bahkan ditambah lagi ada awamir. Ada wafir subuh, bahkan lagi ditambah lagi pada ada sunat fajar. Itu sunat fajar. Makanya hebat luar biasa. Tujuannya apa? Supaya banyak apa yang kita lakukan dari bentuk ibadah ketika kita mengabdi kepadanya. Karena kita ini sedang dinilai, karena diuji oleh Allah. Seperti disampaikan di dalam firman Allah Subhanahu surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Alladzi dan Allah itu zat yang menciptakan khalaqal mauta, yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian ayyukum siapa di antara kalian ahsanu yang paling istimewa amalan perbuatan. Jadi supaya Allah itu ingin melihat, ingin menilai dan menguji serta mengkalkulasikan amalan-amalan kita selama kita hidup, siapa di antara kita dalam hidup ini yang paling bagus amal-amalnya, amalnya paling banyak, kualitasnya paling bagus, kuantitasnya juga banyak, dan rutinitasnya mudawamahnya juga kuat. Sehingga apa? Sehingga nanti dia ketika dikembalikan kepada Allah, dia beruntung di hadapan Allah karena sudah membawa bukti-bukti amal, bukti-bukti ibadah yang sudah dilakukan waktu hidup dan lurus dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijadikan Bapak Ibu sekalian yang diberikan kemudahan, diberikan kesempatan dan juga diberikan kekuatan. Kita yakin kesempatan dari Allah sudah banyak, tapi kekuatan Allah belum banyak yang kita lakukan. Artinya apa? Kita mohon dikuatkan agar kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kesempatannya banyak, waktunya banyak banget, cuma kita kekuatan untuk melakukannya masih sedikit. Ini yang harus kita mohon kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk dapat menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Karena menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, kalau Allah tidak memberikan, itu tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilakukan. Mayyadillahu fala mudhillalah wa yudhillu fala hadiyalah. Orang yang akan diberikan hidayah, siapapun tidak bisa menyesatkannya. Tapi orang yang akan disesatkan oleh Allah, siapapun tidak bisa memberikan nasihat kepada. Itulah yang diberikan oleh Allah. Bagi jalan untuk kita berpikir serta mensaring dari amalan-amalan kita, dari kejadian-kejadian yang terjadi, agar bisa kita maknai menjadi jalan dan cara di mana bisa mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, silaturahmi yang kita cari setiap malam Senin pada kali kalau hanya sampai bisa, ini akan menguatkan pertumbuhan kemudian kita kepada Allah. Tumbuhnya rasa kebersamaan, tumbuhnya rasa kasih sayang, tumbuhnya rasa kecintaan di antara kita, kemudian tumbuhnya
tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Saling berwasiat, saling memberikan nasihat di dalam kebaikan dan ketakwaan serta kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketakwaan, sabar dalam menjauhi kemungkaran, sabar dalam menjalankan ibadah, kemudian sabar dalam menjalankan ketaatan tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun perlahan, sedikit demi sedikit, dan ilmu yang sudah disampaikan dari para guru kita, terutama yang telah kita terima, kalau kita baca atau kalau kita ingat kembali setelah kita menerimanya dulu dari guru kita masing-masing, dari 20 sifat yang bagi dari Allah, tidak takut, mukhalafat hawa diri, yang dominasi wahdaniah, irodat, ilmu ayat, sama kasar, kalam, kualitas, kemudian kalimat, ayat, syariat, basirat, kita kalimat itu 20 sifat dan lawan sifatnya itu akan menjadi dua makna dalam kehidupan. Dan juga menjadi dua batinnya untuk terdapat keimanan kita sehingga nanti keimanan kita bertambah, mudah-mudahan dapat menghantarkan kita menuju makrifat Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu diri kita kepada Allah sehingga kita akan sampai kepada satu titik di mana kita merasa dilihat oleh Allah, merasa dipandang oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Kita merasa melihat kepada Allah karena dekatnya kita dengan Allah, atau kalaupun sampai kita bisa merasa dekat dengan Allah, kita merasa bahwa Allah dekat dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Misalnya Bapak Ibu sekalian, sudah kelar, sudah tuntas semuanya di sifat 20 dengan bagian sifat-sifatnya. Kemarin ada sifat yang pertama sifat taksiyah, kemudian sifat salamiah, kemudian sifat ma'nawiyah, dan juga sifat ma'ani yang dirangkum dan dirangkai dalam 4 kedudukan dan 4 tahaluk. Yakni tahaluk sifat antara sifat wujud dengan sampai sifat kaum mutakal iman yang semuanya adalah merupakan sifat-sifat yang dan mulia bagi sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dapat mengantarkan kita menuju kita kepada Allah, kita kepada Nabi Rasulullah, kita terhadap Islam, kita terhadap ibadah, kita terhadap amal saleh, kita terhadap harapan kita di hadapan Allah akan menjadi Allah yang terbaik dalam namanya dan amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberkahkan umur, dimudahkan urusan, berkah rezeki dan kehidupan, bahagia rumah tangga, soleh-solehah, ahli keturunan, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil dalam mengemban tugas amanah agama Allah, dan mereka akan mendorong, membimbing, mengarahkan kita menuju surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang ibu berdoa kita, mudah-mudahan diampunkan dosanya, dimaafkan kesalahannya, dimuliakan di dalam badannya, diterangkan dalam gurunya dan dimasukkan surganya. Dan kita yang masih hidup, mudah-mudahan nanti kalau wafat kita Rasulullah iman, membawa iman Islam, membawa amal soleh dan ibadah, dimulakan pintu taubat sebelum kita wafat, bukan pintu ibadah sebelum kita datang kepada kita, dan mudah-mudahan yang kita raih, yang kita capai itu semua adalah ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dinnya walikul diri amin sholihat kita berarti nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri salam, mari kita tutup bersama-sama sambil kita dengan bacaan doa Nabi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bersama-sama untuk mengatakan
warahmatullahi wabarakatuh.